شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza jana rabbukum la yasyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat bapak. Jamaah sholat subuh rahimahumullah. Lamun rumiyin tumungkul sebarengan kalau dilakukan menjaga wujud dalam syukur wonten metode Allah SWT ingkang sampun paring rahmat taufik hidayah lan inayah dumateng kami sehingga kanthi timah peparingipun kula sami antos sapunika sampun nindakaken siang Ramadan lan qiyam Ramadan ingkang alhamdulillah wonten ing sapunika sampun lumampah wonten ing hari yang ke-20. Alhamdulillah, mugi-mugi kula sami saged tutup nindakaken siang Ramadan lan qiyam Ramadan wonten ing pamenika lan ingkang langkung penting malih sumangga kita introspeksi. Napa Ramadan wonten ing pamenika mutu lan kualitasipun menika langkung sae napa sami-sami kemawon kalian Ramadan ingkang kepepet. Lajeng wonten 10 hari depan monggo kita tingkataken anggere kula sami ibadah wonten ing bulan Ramadan sehingga kula sami kanthi wonten ing Ramadan menika saged manggi menika predikat la'alakum tattaqun. Para Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimahumullah. Wonten ing sebatan enjing ingkang saya punika kawula badhe ngaturaken inggih menika ingkang gayunen kalian hadis ingkang gayunipun kalian ridho Allah tergantung ridho tiyang sepuh. Murka Allah menika tergantung dumateng murkanipun tiyang sepuh. Wonten hadis ridho Allah fi ridho walidain syukur wa fi syukril walidain. Wonten ing hadis menika kula sami wonten ing posisipun sebagai anak. Mugi wonten ingkang posisipun sebagai tiyang sepuh. Monggo wonten ing menika mangke kula badhe ngaturaken sebagai kisah ingkang dipun kalian hadis menika kala. Posisi kita sebagai orang tua menika kedah ngantos-ngantos mbok pilih anggadhahi putra utawa putri ingkang ing mriku beling angel atur sampun ngantos kabeh umpawi wonten ing ketering manah menika ndongaaken awan wonten putra putri kula bangsa. Sebab donganipun yang sepuh menika insyaallah mustajab. Terus ngantos-ngantos. Terus selawipun salipun posisi kita menawi wonten ing mriku posisipun anak. Menika kedah ngantos-ngantos sampun ngantos
anyakiti manahipun tiyang sepuh. Para jamaah ingkang kula hormati, menika wonten satunggaling kisah hidup seorang ibu dengan seorang anak yang usianya sudah usia muda. Ibunya sudah tua. Suatu ketika dia itu dididik dengan didikan agama yang kuat. Jadi dididik dari kecil supaya bisa mentaati ilmu agama yang dia berikan. Itu dididik dengan agama yang kuat supaya dia itu menjadi anak yang soleh. Dalam suatu hari dia itu kepinginan untuk melaksanakan ibadah haji. Suatu ketika dia itu mohon izin kepada ibunya, Bu, saya akan melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Untuk melengkapi saya sebagai seorang muslim. Akhirnya entah karena apa, izinnya anak itu tidak dikabulkan oleh ibunya. Ya mungkin karena sudah tua, kalau ditinggali gimana. Akhirnya dia tidak diberikan izin oleh ibunya. Lantas waktu berjalan. Beberapa hari kemudian, karena tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, dari ibunya, si anak yang soleh itu tadi berusaha mencuri waktu untuk pergi ke Mekah tanpa seizin, tanpa sepengetahuan ibunya. Akhirnya dia tengah malam berangkat. Pada waktu paginya didapati ibunya itu tidak menemui anaknya karena sudah meninggalkan ibunya untuk pergi ke Mekah. Dalam hati pikirnya ibu, wah, anak saya ini sudah meninggalkan saya ke Mekah. Padahal saya sudah tidak mengizinkan. Karena ditinggal anaknya, dia itu merasa sakit hati. Akhirnya dalam hatinya dia itu berdoa, ya Allah, berikanlah hukuman kepada anakku yang telah meninggalkan aku sendirian. Akhirnya dalam perjalanan dia menuju ke Mekah, dan pada waktu itu memang tidak ada transportasi yang ada yang mencukupi karena dia fasilitasnya dana untuk ke Mekah itu. Dia berjalan kaki. Akhirnya dalam perjalanan dia singgah di sebuah masjid untuk melaksanakan sholat sambil istirahat. Ketepatan pada waktu dia berada di dalam masjid, itu ada kasus pencurian di kampung itu. Akhirnya masyarakat itu semuanya berusaha mencari pencuri yang ada di kampung itu. Akhirnya ada sebagian orang itu yang melihat bahwa pencurinya tadi masuk di komplek masjid. Orang itu dikejar. Terus yang ada di dalam masjid itu, yaitu anak yang soleh tadi yang meninggalkan ibunya, yang dia sedang melakukan sholat. Disangkanya masyarakat yang mencari pencuri itu tadi, nah ini pencurinya masuk dalam masjid. Padahal di situ tidak ada orang lain. Nah, sembunyinya di mana pencuri itu tadi nggak tahu. Disangkanya orang yang sholat itu tadi pencuri. Nah ini pencurinya, ini pura-pura sholat biar dia selamat. Yang ditangkap rame-rame oleh masyarakat, dihakimi massa, dipukuli. Tidak hanya dipukuli saja, sampai di situ karena geramnya masyarakat terhadap pencuri tersebut,
matanya dibutakan, tangannya diputus. Karena masyarakat membagi buta dan keadaan seperti itu, akhirnya ada dari sekelompok masyarakat itu yang mengetahui bahwa itu bukan pencurinya. Saya kenal orang ini. Dari situ ada penyesalan yang sangat besar dari masyarakat yang menangkap salah tangkap. Dikiranya pencuri, sebenarnya orang yang mau melaksanakan perjalanan ke Mekah dan istirahat dan melaksanakan sholat di situ. Akhirnya dengan penyesalan yang sangat mendalam, masa tersebut istilahnya menyembuhkan orang itu tadi, pemuda itu tadi, dan sampai sembuh. Setelah sembuh, pemuda itu mengurungkan niatnya untuk pergi ke Mekah dan akhirnya dia mohon diantarkan ke rumahnya, ke rumah ibunya. Dari masyarakat itu ada yang tahu rumahnya di seberang sana. Akhirnya dia diantarkan bersama-sama warga yang ada di sana. Akhirnya dari situ sampailah pemuda yang mendapatkan musibah itu tadi ya, di depan rumah orang tua. Dia menyapa orang yang ada di dalam rumah sambil meraba-raba, ini, wah, ini betul rumah saya, rumah ibu saya. Akhirnya dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Dijawab dari orang yang ada di dalam rumah, yaitu ibunya, waalaikumsalam. Ibunya tidak keluar. Terus akhirnya, maaf bu, saya ini musafir, sudah beberapa hari tidak makan, saya minta makan bu. Setelah itu dia itu keluar, namun tidak bisa keluar. Dia memberikan makan, di balik pintu disodorkan makanannya. Maaf, nah, saya tidak bisa keluar karena kita bukan muslim. Dari situ dia, anaknya itu mengatakan, maaf bu, saya ini orang buta, tangan saya sudah terputus, jadi tidak usah khawatir, saya tidak akan apa-apa. Akhirnya ibunya ini keluar, melihat anaknya yang dalam kondisi yang seperti itu, dia sangat terkejut. Sangat terkejut dengan keadaan anaknya yang seperti itu. Matanya menjadi buta dan tangannya terputus. Dihakimi masa pada waktu itu. Dengan kejadian pertemuan itu terjadilah penyesalan yang sangat besar di antara ibu dan anak. Ibunya menyesali, mengapa saya dulu itu mendoakan anak saya, mohon kepada Allah untuk memberikan hukuman. Sekalinya doa yang saya ucapkan itu terkabul, anak saya dianiaya seperti ini. Akhirnya dia menyesal yang itu sangat besar. Begitu juga sebagai anaknya, dia juga menyesal. Kenapa saya itu dulu tidak diberi izin oleh ibu saya, kok saya nekat untuk berangkat ke Mekah. Dan ternyata ibunya mendoakannya seperti itu, dan doanya sangat mustajab, sehingga dia mendapatkan balasan yang seperti itu. Kedua orang tersebut, antara ibu dan anak, mengalami penyesalan yang sangat besar. Dari kisah ini bisa kita ambil kesimpulan, kita ambil hikmah. Di mana posisi kita, apabila kita posisinya sebagai orang tua, kita harus berhati-hati. Jangan sampai tercetak dalam hati kita, atau sampai terucap doa yang tidak baik kepada anak-anak kita. Senakal apapun, sejahat apapun orang anak kita kepada orang tua kita, kepada kita sebagai orang tua,
Sekali lagi jangan sampai kita itu terbesit untuk mendoakan hal-hal yang jelek. Begitu juga apabila kita posisi kita sebagai seorang anak, jangan sampai kita itu sedikit pun durhaka kepada orang tua. Mungkin ini kisah bisa kita ambil pelajaran untuk mengingatkan khususnya pada diri kita masing-masing, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Marilah kajian pada pagi hari ini kita tutup dengan doa hafal berbasis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.